Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran, yaitu saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi refleksi geser atau biasa disebut dengan pencerminan geser, yang mana ini merupakan mata kuliah dari geometri transformasi dengan dosen pengampu Ibu Luki Herianti Jufri SSI MPD. Baiklah, kami berasal dari kelompok 5. Yang pertama dengan saya sendiri, saya Cindy Amelia Effendi, NPM 19050025, sebagai penyaji pertama. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Asmarita, NPM 19050024 dari sesi 2019A. Baiklah, saya Cindy Amelia Effendi dengan NPM 19050025. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa definisi dari refleksi geser tersebut atau definisi dari pencerminan geser. Di sini, G disebut dengan pencerminan geser jika terdapat garis S dan sebuah garis berarah AB yang sejajar dengan garis S, sehingga refleksi geser itu sama dengan pencerminan terhadap garis S dilanjutkan dengan translasi sejauh AB. Perhatikan di sini, jika ruas garis AB itu sejajar dengan S, apakah pencerminan terhadap garis S dilanjutkan dengan translasi sejauh AB itu sama dengan translasi sejauh AB dilanjutkan dengan pencerminan terhadap S itu sama dengan refleksi geser? Apakah antara dua ini sama-sama menghasilkan refleksi geser yang sama? Kita akan membuktikan, yaitu kita akan membuktikan ini menggunakan GeoGebra, di mana pertama itu kita andaikan terdapat titik P sebarang di luar ruas AB dan garis S, sehingga pencerminan terhadap S dilanjutkan dengan translasi sejauh AB terhadap titik P itu sama dengan G atau itu sama dengan refleksi geser. Kita akan membuktikannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Baiklah, kita sudah masuk ke aplikasi dari GeoGebra. Kita akan membuktikan definisi dari refleksi geser tersebut. Tadi kan diketahui bahwa terdapat ruas garis AB. Jadi langkah pertama untuk di GeoGebra ini kita akan membuat sebuah titik, yaitu titik A dan titik B. Lalu kita hubungkan menggunakan ini. Kita namai titiknya ini adalah AB. Lalu titik AB ini sejajar, kan tadi diketahui kalau titik AB itu sejajar dengan garis S. Jadi kita sejajar dengan garis S. Sejajar dengan garis S. Lalu untuk membuktikannya tuh kita mengandaikan terdapat titik sebarang P, yang mana titik P ini tidak terletak di garis AB dan tidak terletak di ruas AB dan tidak terletak di garis S. Kita bikin titik baru. Kita akan bikin titik baru di sini. Kita menamainya dengan titik P. Tadi kan kita akan membuktikan pertama kita akan membuktikan translasi sejauh AB dilanjutkan dengan percerminan terhadap S terhadap titik P itu menghasilkan refleksi geser. Jadi titik P ini kita translasikan sejauh AB.
kita translasikan sejauh AB itu menghasilkan di sini kan titik P aksennya. Setelah itu kita sambungkan. Lalu titik P aksen ini kan titik P udah kita translasi sejauh AB, lalu kita cerminkan hasil translasi tersebut terhadap titik S, menghasilkan P double aksen. Kita hubungkan lagi. Inilah P aksen inilah yang disebut dengan refleksi geser. Sekarang yang kedua kita akan membuktikan titik yaitu pencerminan terhadap garis S dilanjutkan dengan translasi sejauh AB itu menghasilkan juga refleksi geser. Pertama titik P ini terhadap titik P. Jadi pencerminan terhadap S ditranslasikan sejauh AB terhadap titik P itu menghasilkan refleksi geser. Jadi pertama kita cerminkan titik P ini terhadap garis S, menghasilkan P aksen 1. Lalu kita hubungkan terlebih dahulu. Setelah itu hasil dari pencerminan terhadap titik P itu, hasil pencerminan terhadap S terhadap pencerminan garis S terhadap titik P itu kan P aksen 1. Lalu kita translasikan titik tersebut sejauh AB, yaitu titik P double aksen. Maka dari itu P double aksen ini yang disebut dengan refleksi geser. Mungkin inilah penjelasan yang membuktikan bahwa pencerminan terhadap garis S dilanjutkan dengan translasi sejauh AB itu translasi sejauh AB terhadap titik P sama dengan translasi sejauh AB dilanjutkan dengan pencerminan terhadap S terhadap titik P itu sama dengan refleksi geser, yaitu yang refleksi geser di sini adalah P double aksen. Mungkin itu pembuktian tentang definisi dari refleksi geser. Jadi gambar yang telah kita buktikan melalui GeoGebra itu terbuktikan. Di sini juga terdapat gambar yang tadi. Jadi kalau diperhatikan dari gambar bahwa pencerminan terhadap S dilanjutkan dengan translasi sejauh AB terhadap titik P itu sama dengan translasi AB terhadap translasi AB terhadap titik P dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis S menghasilkan refleksi geser, yaitu yang refleksi geser itu adalah P double aksen. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi sebelumnya ketentuan dan beberapa sifat refleksi geser telah kita ketahui hingga sekarang. Fakta-fakta berikut. Ini ada 3 fakta. Yang pertama, hasil kali produk 2 translasi adalah sebuah translasi. Yang kedua, hasil kali 2 refleksi pada 2 garis adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Yang ketiga, hasil kali 2 rotasi adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Ketiga poin tersebut itu telah kita pelajari sebelumnya, yaitu di translasi, di rotasi, di transformasi maupun di transformasi di materi-materi sebelum ini. Kita lanjut ke
teorema 12.1 yang mengatakan hasil kali sebuah rotasi dan sebuah translasi adalah sebuah rotasi yang sudutnya itu sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Untuk membuktikan teorema ini, kita harus diketahui sebuah rotasi L, api, dan translasi GBC. Ruas garisnya adalah BC. Pertama kita akan membuktikan kasus pertama, yang mana itu translasi GBC dirotasikan terhadap api sama dengan rotasi terhadap EP. Yang kedua adalah rotasi terhadap api itu ditranslasikan sejauh BC itu sama dengan rotasi EP. Kita akan membuktikan dua gambar ini melalui video berikut. Baiklah, kita akan membuktikan kasus yang pertama, yaitu translasi BC dikali dengan rotasi A, pi itu sama dengan rotasi E, pi. Langkah pertama, kita membuat ruas garis BC. Lalu kita membuat dua garis sejajar, yaitu S dan T, yang mana berpotongan tegak lurus terhadap ruas garis BC. Ini merupakan garis S dan ini merupakan garis T. Setelah itu kita tarik garis PQ yang sejajar dengan ruas garis BC, tetapi garis yang memotong garis S di titik P, ini titik P, dan memotong garis T di titik Q. Lalu dari sini kita ketahui bahwa ruas garis PQ itu sama dengan setengah dari ruas garis BC. Selanjutnya kita menarik garis R yang memotong di garis S di titik A. Jadi kita tarik garis R yang memotong di S melalui titik A. Ini merupakan titik A-nya, yang mana ini garis R, yang mana besar sudut R ke S itu sama dengan setengah pi. Kita lanjutkan menarik memperpanjang garis R ini yang memotong garis T. Yang memotong garis T di titik E. Ini merupakan titik E-nya. Sehingga sudut R ke T itu sama juga dengan setengah pi. Maka sebelumnya kita mengingat lagi pembelajaran sebelumnya, menurut teorema 10.3 itu GBC sama dengan MT/MS. Lalu menurut teorema 11.2 bahwa R A, pi sama dengan MS MR. Maka translasi GBC dikali dengan rotasi A, pi
sama dengan GBC tadi kan MT MS lalu dikali dengan RA, Pi yaitu MS MR. Lalu MS ini dikalikan itu menghasilkan identitas, maka MT dikali I dikali MR, sehingga hasilnya adalah MT MR. Kita lihat lagi ke gambar. MT dan MR itu menghasilkan titik E kan, maka dia menghasilkan RE, Pi. Terbuktilah kasus yang pertama. Selanjutnya kita akan membuktikan kasus yang kedua, yaitu RA, Pi itu dikali dengan GBC sama dengan RE, Pi. Langkahnya sama seperti kasus yang pertama, kita membuat garis BC terlebih dahulu. Kita membuat garis BC terlebih dahulu, lalu kita membuat dua garis sejajar yaitu T dan S yang berpotong tegak lurus dengan ruas BC. Yang ini garis sejajar yaitu T dan S yang berpotongan tegak lurus terhadap ruas garis BC. Selanjutnya kita tarik garis PQ yang sejajar dengan BC yang memotong garis T, yaitu titik P, dan memotong garis S adalah titik Q. Maka dari sama seperti tadi, ruas PQ itu sama dengan setengah ruas BC. Selanjutnya kita menarik garis R yang memotong di T, yang memotong di T, yaitu titik E. Ini adalah titik E. Ini adalah garis R yang memotong titik E. Yang besar sudutnya ini adalah setengah pi. Lalu kita perpanjang garis R tadi yang memotong di S. Dan ini titik ini merupakan setengah pi. Maka sama seperti tadi, dengan teorema 10.3 GBC itu sama dengan MSMT, dan teorema 11.2 RA, Pi sama dengan MRMS. Maka RA, Pi dikali dengan GBC sama dengan RA, Pi sama dengan MRMS, sedangkan GBC adalah MSMT. MSMS tadi adalah menghasilkan identitas MR dikali identitas dikali MT sama dengan MR dikali MT. Ini kita lihat lagi dari gambar, yaitu MR dengan MT, yaitu ini menghasilkan setengah pi di titik E. Maka hasilnya adalah RE, Pi. Itulah pembuktian dari kasus yang kedua, sehingga GBC
dikalikan dengan RA, pi sama dengan RA, pi dikalikan dengan GBC menghasilkan RE, pi. Itulah pembuktian dari dua kasus tersebut. Maka, akibat dari teorema 12.1, akibatnya adalah himpunan translasi dan rotasi membentuk grup dengan operasi hasil kali. Jadi, kita andaikan diketahui rotasi RA, pi dan refleksi dari pencerminan terhadap S. Apabila A itu anggota dari S, maka RA, pi sama dengan MTMS. Dan T adalah sebuah garis melalui A, sehingga sudut dari S ke T adalah setengah pi. Maka kita akan membuktikannya melalui video berikut ini. Baiklah, yang pertama kita akan membuktikan akibat dari teorema 12.1 tadi, yaitu apabila A-nya itu anggota dari S, maka RA, pi itu sama dengan MTMS. Pertama kita membuat sebuah garis, yaitu garis S. Ini garis S. Lalu kita buat garis S. Lalu kita yang mana kan tadi dibilang A itu anggota S. Jadi kita taruh di sini adalah titik A. Ini merupakan A yang merupakan anggota dari S. Setelah itu kita tarik garis T melalui titik A. Kita tarik garis T melalui titik A ini. Sehingga kita tarik garis A. Kita tarik nih garis T melalui titik A. Sehingga sudut dari S ke T, nih sudut dari ST ini itu adalah setengah pi. Jadi RA, pi dikali MS itu sama dengan RA, pi tadi kan diketahui MTMS. MTMS dikali dengan MS. MS itu menghasilkan identitas. Jadi MT dikali identitas itu sama dengan MT. Maka itulah perandaian jika akibat dari A itu anggota dari S. Kita lanjutkan, yaitu pembuktian dari akibat teorema 12.1. Yang kedua itu kita andaikan A bukan anggota dari S. Bukan anggota dari S. Untuk membuktikannya, kita membuat sebuah garis S. Ini merupakan garis S. Lalu kita tarik garis T yang mana tegak lurus terhadap garis S melalui titik A, sehingga titik A yang kita ituin ada di T. Ini kan adalah garis T. Kan kita tarik garis T tegak lurus terhadap garis S melalui titik A. Titik A-nya itu berada di sini. Selanjutnya, kita tarik garis R melalui titik A, sehingga sudut antara R dan T, jadi titik R-nya itu seperti ini. Ini adalah garis R. Ini merupakan garis R yang memotong melalui titik A, garis R yang melalui titik A, sehingga sudut antara R dan T, sudut antara R dan T ini
itu merupakan setengah dari pi. Maka RA, pi dikali MS itu sama dengan RA, pi tadi kan MR MT lalu dikali dengan MS. Maka MR dikali dengan MT MS sama dengan MR SB. Yang mana titik B ini merupakan T irisan dari S. Sehingga kita andaikan jadi irisan dari T dan S. Jadi titik B itu berada di sini. Sehingga kita andaikan lagi dengan sebuah garis V melalui titik B ini dan tegak lurus terhadap R. Jadi dia tegak lurus, jadi seperti ini. Ini merupakan garis V yang tegak lurus terhadap terhadap garis R, yaitu melalui titik B. Lalu kita andaikan lagi dengan garis W, sebuah garis W melalui titik B, tetapi dia sejajar dengan garis R. Jadi gambarnya seperti ini. Ini merupakan garis W yang sejajar dengan garis R melalui titik B. Sehingga RA, pi dikali MS itu sama dengan MR kali SB. Ini yang kita dapat tadi dari yang ini. Lalu kita MR SB ini adalah MW kali MV. MW dikali MV. Lalu MR kali MW dikali MV. Karena W sejajar dengan R, maka MW dengan MR merupakan translasi. Maka MW dan MR adalah translasi. Itu menurut teorema 10.1. Sehingga RA, pi dikali MS itu sama dengan GBC dikali MV. Dengan titik C, itu titik C-nya ada di sini. Ini membentuk sudut siku-siku. Yang mana titik C ini merupakan V irisan dari R. Jadi, transformasi tersebut adalah hasil kali sebuah refleksi pada F dan sebuah translasi sejajar pada F. Hasil kali demikianlah disebut dengan refleksi geser. Saya Asmarita, NPM 19050024 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu teorema 12.2, yang berbunyi setiap hasil kali sebuah refleksi pada sebuah garis dengan sebuah rotasi mengelilingi suatu titik yang tidak terletak pada suatu garis tersebut adalah suatu refleksi geser. Bukti: diketahui refleksi S dan rotasi A, θ, andaikan T sebarang garis melalui S dan R garis melalui A, sehingga besar sudutnya adalah setengah θ. Maka rotasi A, θ sama dengan refleksi S dikali refleksi R, sehingga refleksi S dikali rotasi A, θ sama dengan
refleksi S dikali refleksi T dikali refleksi R. Di sini sebelum memasuki pembuktian dari teorema 12.2, saya akan menjelaskan tentang teorema 10.7 dan 10.3, di mana di sini ada sebuah ruas garis AB dan ruas garis BC, di mana geseran AB apabila kita cerminkan terhadap A akan menghasilkan B. Geseran BC apabila kita cerminkan dengan B, maka cerminannya adalah C. Dan geseran BC dikomposisikan dengan geseran AB, maka menghasilkan geseran BC dikali geseran AB kita cerminkan terhadap A. Jadi geseran BC geseran AB kita cerminkan terhadap A, maka hasilnya adalah B. Jadi apabila geseran BC kita cerminkan terhadap B, hasilnya adalah C. Di sini saya akan menjelaskan teorema 10.3. Andaikan G dan H dua garis yang sejajar, G dan H adalah sebuah dua garis yang sejajar, dan ruas garis CD sebuah garis berarah tegak lurus pada G dan pada G. Ruas garis CD tegak lurus pada G dengan C anggota G dan D anggota H. Apabila ruas AB sama dengan 2 kali ruas CD, maka geseran AB sama dengan MH dikali MG. Akibat 1. Apabila ada ruas garis berarah AB tidak tegak lurus pada garis S, maka hasil kali suatu geseran AB dengan refleksi S adalah sebuah refleksi geser. Bukti: tentukan titik C sedemikian sehingga ruas garis AC tegak lurus S dan ruas garis CB sejajar S, maka ruas garis AB sama dengan ruas garis AC ditambah ruas garis CB. Nah, perhatikan pembuktiannya. Geseran AB dikali MS sama dengan geseran CB dikali geseran AC dikali MS. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya pada teorema 10.7. Selanjutnya geseran CB dikali ME dikali MS dikali MS. Mengapa MR dikali MS? Mengapa MR dikali MS dari geseran AC berubah menjadi MR kali MS? Karena pada teorema 10.3 R sejajar dengan S dan jarak R, S sama dengan setengah AC. Nah, sama dengan geseran CB dikali MR dikali MS dikali MS. MS kali MS menghasilkan identitas. Jadi geseran CB dikali MR dikali I sama dengan geseran CB dikali MR sama dengan R. Suatu pencerminan geser karena R sejajar dengan CB. Akibat 2. Apabila ada garis R, S, dan T tidak berpotongan pada satu titik dan tidak ada pasangan sejajar, maka setiap hasil kali refleksi R, S, dan T adalah suatu refleksi geser. Bukti: dipunyai garis R, S, dan T tidak berpotongan pada satu titik dan tidak ada pasangan yang sejajar. Di sini misalkan perpotongan garis T dan S adalah A. Perpotongan garis R dan S adalah B, dan perpotongan garis T dan R adalah C. Nah, di sini ada sebuah gambar, yaitu yang pertama langkahnya adalah kita refleksikan A terhadap garis R, S, dan garis T. Nah, setelah itu dapat diperoleh hasilnya adalah A aksen. Setelah itu kita refleksikan C terhadap garis R,
S, dan T, maka diperoleh C aksen. Setelah itu kita hubungkan A aksen dengan C aksen. Bagi garis AA aksen menjadi dua bagian yang sama panjang dan titik tengahnya adalah M. Selanjutnya bagi garis CC aksen menjadi dua bagian yang sama panjang dan titik tengahnya adalah N. Hubungkan titik tengah N dan M sehingga diperoleh sumbu refleksi geser adalah U. Selanjutnya refleksikan A terhadap U sehingga diperoleh A double aksen. Selanjutnya kita refleksikan C terhadap U sehingga diperoleh C double aksen. Nah, selanjutnya hubungkan titik A double aksen dan C double aksen, diperoleh panjangnya AA aksen sama dengan CC double aksen. Jadi hasil kali refleksi R, S, dan T adalah suatu refleksi. Baiklah, saya Cindy Amelia Effendi, NPM 19050025. Kita masuk ke contoh soal dari refleksi geser. Di sini diketahui titik-titik A, B, P, dan Q. Setiap tiga titik tidak ada yang kolinier apabila S itu sejajar dengan ruas AB. Lukislah yang pertama, yaitu P aksen itu sama dengan translasi AB terhadap pencerminan S pada titik P. Kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menentukan P aksen tersebut. Baiklah, kita telah membuka itu aplikasi dari GeoGebra. Jadi kita akan melukis dari contoh soal yang tadi kita ketahui, yang mana diketahui titik A, B, P, dan Q itu setiap tiga titiknya tidak ada yang kolinier. Apabila S itu apabila titik ruas garis AB itu berada pada S. Jadi seperti ini, kita akan membuat garis yang melalui dua titik, yaitu garis A dan garis B. Lalu kita akan membuat titik baru, yaitu titik P dan titik Q. Ini adalah garis S. Ini adalah titik Q. Ini adalah titik P. Dan ini adalah titik Q. Jadi ini tadi kan diketahui kan terdapat titik A, B, P, Q yang tiga titiknya tidak kolinier. Yang tiga titiknya tidak kolinier. Jadi ruas garis AB tadi kan diketahui juga bahwa garis S itu ruas garis AB itu berada pada titik S. Jadi yang titik AB PQ itu tidak kolinier atau tidak sejajar. Maka selanjutnya kita akan membuat garis T dan R, yaitu garis tegak lurus terhadap garis T dan R, yaitu garis T dan R itu sejajar dengan tegak lurus terhadap garis S. Dia tegak lurus terhadap garis R, tegak lurus berpotongan terhadap garis S. Itu adalah titik T. Selanjutnya tadi kan diketahui kalau garis T itu sejajar dengan garis R. Kita akan sejajarkan garisnya. Adalah garis itu adalah garis yang namanya
Ini garis T tadinya, dan ini adalah garis R. Oke. Selanjutnya kita yang pertama itu akan mencerminkan titik P terhadap garis S. Jadi kita cerminkan, menghasilkan namanya P0. Jadi begini, kita itu P0 itu sama dengan pencerminan terhadap garis S pada titik P. Itu yang dari mana dapat itu adalah percermin terhadap titik P, percerminan garis S terhadap titik P. Selanjutnya P0 ini kita cerminkan terhadap garis T. Ini kita cerminkan terhadap garis T, menghasilkan namanya P1. Maka sebelumnya kita bikin ruas garis dulu yang ini, terhubung. Lalu kita buat ini. Maka kita bikin teks lagi. Maka P1 itu sama dengan pencerminan S, percerminan T. Tadi kan kita cerminkan terhadap garis T terhadap titik P0, yang mana itu sama dengan pencerminan terhadap T percerminan terhadap T dan percerminan terhadap S. Maka percerminan terhadap S dilanjutkan dengan percerminan terhadap T itu pada titik P. Maksud ini nih adalah P1 ini didapatkan dari pencerminan titik P pada garis S dilanjutkan dengan percerminan titik P terhadap titik P0 terhadap T. Itu menghasilkan P1, itu dapatnya. Selanjutnya kita akan mencerminkan P1 ini terhadap terhadap garis R. Itu menghasilkan P aksen. Maka P aksen itu sama dengan pencerminan terhadap pencerminan garis R terhadap titik P1 itu sama dengan artinya pencerminan terhadap R, pencerminan terhadap T, dan pencerminan terhadap S pada titik P. Berarti kita ketahui bahwa MRMT itu adalah translasi, merupakan translasi. G merupakan translasi AB MS terhadap titik P. Maka P aksen ini dapatkan dari pencerminan terhadap R, pencerminan terhadap T, pencerminan terhadap MS terhadap garis S pada titik P. Yang mana bahwa kita ketahui bahwa di teorema, yaitu teorema 10.3 yang mengatakan percerminan terhadap T dan percerminan terhadap S itu adalah pencerminan terhadap R dan pencerminan terhadap T itu merupakan translasi dari AB, Inilah lukisan yang menggambarkan dari contoh soal 1A.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya contoh B dan C akan dijelaskan oleh rekan saya. B. P double aksen sama dengan refleksi S dikali geseran AB dicerminkan terhadap P. Di sini saya sudah membuatkan ilustrasi dengan GeoGebranya. Saya akan mempraktekannya bagaimana cara mendapatkan hasil dari refleksi S dikali geseran AB kita cerminkan terhadap P. Jadi pertama kita membuat garis AB sejajar dengan S. Di sini kita gantikan dengan garis S dengan titik S. Selanjutnya kita buat garis tegak lurus. T dan R. C dan D tidak perlu, kita buat kita namai ulang dengan garis T dengan titik S dan titik R. Selanjutnya kita buat klik titik P sembarang. Ini juga kita ubah menjadi P. Nah, selanjutnya titik P ini kita refleksikan dengan garis T sehingga didapatkan P double aksen, atau kita ganti dengan P0. Selanjutnya P0 ini kita refleksikan terhadap titik garis R, maka hasilnya P0 aksen. Kita ganti menjadi titik P aksen. Selanjutnya titik P aksen ini kita refleksikan dengan garis S, maka didapatkan P double aksen. Lalu kita hubungkan, kita hubungkan titik P. Nah, maka hasil dari P double aksen sama dengan refleksi S dikali geseran AB dicerminkan terhadap P. Inilah ilustrasi gambarnya. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah C, R, sehingga geseran AB dikali refleksi S kita cerminkan terhadap R sama dengan Q. MR dikali MT dikali MS kita cerminkan terhadap R menghasilkan Q. Jadi R sama dengan MS dikali MT dikali MR kita cerminkan terhadap Q. Nah, ini merupakan gambaran dari GeoGebra yang saya buat, dimana kita membuat garis AB yang sejajar dengan S dan kita membuat titik Q sembarang. Setelah itu kita refleksikan titik Q ini terhadap titik R, maka hasilnya adalah Q0. Dan Q0 ini kita refleksikan dengan T, maka hasilnya adalah Q aksen. Dan Q aksen apabila kita refleksikan dengan S, maka hasilnya adalah R. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Bila kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.